Halo teman-teman dan ibu guru sekalian, nama saya Natali Kristenasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung. Dan saya akan memberikan dua contoh. Selamat menyaksikan. Pertama, pada contoh pertama ini, yang saya lakukan adalah menggambar sumbu utama. Setelah itu, saya menggambar cermin cekungnya menggunakan busur supaya bagus, tidak berantakan. Tidak lupa juga saya memberi tanda garis. Yang pertama tadi yang saya buat itu SU, yang artinya sumbu utama. Setelah itu saya memberikan garis-garis kecil di belakang cermin yang artinya itu adalah belakang cermin itu sendiri. Di sini saya memberi jarak 3 cm. Kemudian saya memberi tanda huruf F besar yang sebagai titik fokus dan M besar sebagai titik lengkungnya. Lalu saya memberi tanda ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Lalu saya membuat garis sebagai tanda kalau itu bendanya. Bendanya terletak di ruang 2. Pada contoh pertama ini saya memakai garis istimewa pertama. Di sini sinar berasal dari benda. Sinar tersebut sampai ke cermin. Di sini saya memberi tandanya yaitu garis dan disertai tanda panah sebagai arah datangnya sinar. Di sini sinar dipantulkan melalui titik fokus. Dan di sini saya menebalkan titik fokusnya supaya lebih jelas. Kemudian sebagai sinar pantul yang kedua, saya memakai garis istimewa kedua ke arah cermin. Kemudian sinar dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Di sini saya memberikan tanda panah. Dan sekarang kita sudah menemukan titik potongnya. Disinilah tempat bayangan terjadi, yaitu di ruang 3. Situ bayangan dan di situ bendanya. Di sini dapat kita simpulkan sama-sama bahwa benda yang ada pada ruang 2 memiliki bayangan pada ruang 3. Dan sekarang kita dapat menentukan sifat-sifat bayangan itu sendiri. Yang pertama, bayangan terletak pada depan benda aslinya itu. Maka sifat ini dinamakan nyata. Yang kedua, bayangan terletak di bawah sumbu utama, artinya sifat bayangan ini terbalik. Yang ketiga, ukuran bayangan lebih besar daripada benda asli. Sifat ini adalah diperbesar. Pada contoh kedua ini, saya sudah menggambarkan sumbu utama, cermin cekungnya, dan juga saya sudah memberi tanda ruang 1, ruang 2, dan ruang 3. Di sini saya menggambar garis pada ruang pertama yang artinya benda terdapat pada ruang pertama. Dan di sini sinar datang dari benda ke arah cermin. Kemudian saya menggambarkan garis yang melewati titik fokus sebagai tanda bahwa sinar itu dipantulkan dari cermin itu sendiri. Maaf, di sini saya agak lama. Dan tidak lupa saya memberi tanda panahnya bahwa sinar itu datang. Kemudian juga saya menggunakan garis istimewa ketiga sebagai tanda sinar pantul yang kedua. Jadi, di sini bayangan terletak di atas garis sumbu utama. Bayangan tersebut terletak di ruang 4.
dan bayangan tersebut di belakang cermin. Di sini kita dapat simpulkan bahwa benda yang terdapat pada ruang pertama memiliki bayangan yang terdapat pada ruang 4 di belakang cermin. Dan di sini kita bisa menentukan sifat-sifat yang dihasilkan. Sifat yang pertama, arah bayangan dan benda asli sama, maka bayangan bersifat tegak karena mereka sama-sama tegak. Yang kedua, bayangan bersifat maya karena bayangan terletak di belakang cermin. Yang ketiga, bayangan lebih besar dari benda asli, maka sifat ini dinamakan sifat bayangan yang diperbesar. Dan di sini saya menamai benda dan bayangan, dan contoh ini adalah contoh kedua. Demikianlah penjelasan dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Thank you.